Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji, saya Aulitur Rahma dengan BP 191084-1029 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Kinerja Kantor Wali Negari Pamekasan Timur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan Inggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama, setiap organisasi menjadikan pemimpin dan bawahan yang menjadi pelaku organisasi, merupakan kunci penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga perlu dilakukannya peningkatan kinerja organisasi untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik dan sesuai standar pelayanan publik yang ada. Pelayanan kepada masyarakat menjadi tolak ukur kinerja pemerintah. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah dengan kualitas layanan publik yang diterima, di mana keberhasilan pelayanan publik yang diterima dalam membangun kinerja yang baik dan akan mengangkat citra positif pemerintah di mata masyarakat. Selanjutnya, pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Dalam pelayanan publik di kantor wali negari, semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan sebaik mungkin dari instansi pemerintah nagari. Pelayanan administrasi yang baik lahir dari kinerja organisasi maupun pegawai yang berkualitas. Pemerintah nagari harus memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Peran pemerintah nagari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat penting, karena hal tersebut dapat dilihat sejauh mana pemerintah nagari memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pada tahun 2022, di Sumatera Barat, jumlah laporan pengaduan masyarakat meningkat dari tahun sebelum-sebelumnya. Instansi yang paling banyak dilaporkan berasal dari Kota Padang, dan yang kedua berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sebanyak 15 laporan. Di Padang banyak laporan dikarenakan masyarakat lebih mudah akses pengaduannya dibandingkan kota atau kabupaten lainnya. Kabupaten Pesisir Selatan menempati urutan kedua terbanyak terkait laporan pengaduan masyarakat ke pemerintah daerah, yaitu sebanyak 15 laporan. Pada Kenagarian, adanya 24 laporan, salah satunya pengaduan maladministrasi. Nagari Pamekasan Timur memiliki penduduk kedua paling banyak dari 6 nagari pemekaran tersebut. Dan Nagari Pamekasan Timur yang memiliki persentase dokumen penduduk yang lebih rendah dari 5 nagari pemekaran lainnya. Berikut data agregat kependudukan di Kecamatan Linggosari Baganti. Dari data tabel, perbandingan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan semua nagari di Kecamatan Linggosari Baganti, dari peringkat kepemilikan dokumen kependudukannya, Nagari Pamekasan Timur berada lebih rendah dengan jumlah penduduknya yang banyak dibandingkan dengan nagari lain yang ada di Kecamatan Linggosari Baganti. Selanjutnya, yaitu data jumlah layanan administrasi penduduk dan administrasi umum tahun 2021 sampai 2023. Dari data tabel di atas, jumlah layanan administrasi dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami penurunan di tahun 2022. Penurunan jumlah layanan yang signifikan hampir di semua layanan administrasi. Hal ini terjadi tentu adanya faktor yang mengakibatkannya atau adanya faktor-faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Fenomena empiris dan teoritisnya yaitu sumber daya yang kurang memadai, seperti staf yang kurang bisa mengoperasikan komputer, atau skill yang dimiliki staf dan pegawai masih kurang, dan perlu adanya latihan atau pelatihan belajar bagi staf atau pegawai. Maka untuk kualitas layanannya berpotensi tidak dapat menyelenggarakan pelayanan administrasi secara maksimal. Selanjutnya, yaitu masih adanya respon perangkat nagari yang kurang tanggap
dan kurang ramah dalam melayani masyarakat, yang bisa membuat masyarakat enggan untuk melakukan pengurusan ke kantor wali nagari. Akan tetapi, sebaiknya perangkat menanggapi masyarakat dengan baik. Yang ketiga, fenomena empiricentritisnya itu terdapatnya kesenjangan antara peraturan yang ada dengan yang terjadi di kantor wali nagari Punggasan Timur pada kedisiplinan perangkat, seperti jam masuk kantor yang tidak sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, fenomena empirisnya yaitu tidak adanya teguran yang diberikan oleh wali nagari kepada pegawainya, tidak adanya kotak saran yang disediakan untuk masyarakat, maka dengan hal tersebut berakibat muncullah masalah-masalah yang berdampak pada kinerja organisasi. Selanjutnya, proses yang diberikan oleh pemerintah negari Punggasan Timur dalam pelayanan administrasi masih kurang maksimal, dikarenakan masih adanya pekerjaan yang tertunda sehingga masyarakat harus menunggu di hari itu maupun di hari besoknya. Selanjutnya, sarana dan prasarana kantor wali nagari Punggasan Timur, yaitu masih kurang memadai. Dari sarana kurang memadai dengan tiap gantian dalam menggunakan laptop serta printer yang tidak mencukupi. Begitupun prasarana untuk bangunan yang belum memadai. Bangunan kantor wali nagarinya sendiri hanya sepetak dan tidak ada sekat antar perangkatnya. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kinerja kantor wali nagari Punggasan Timur dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi Kecamatan Linggosari Beganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kinerja kantor wali nagari Punggasan Timur dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, studi penelitian yang relevan. Studi penelitian yang relevan yang pertama yaitu dari A. Panenrangi M. dengan judul Kinerja Pemerintah dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Siau, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Selanjutnya oleh Melia Oktora dengan judul Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Yang ketiga, studi penelitian yang relevannya oleh Aang Kusnandar dengan judul Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya oleh Francisca Ropi, Agustinus Fritz, dan Frederick Samuel Papilaya dengan judul penelitiannya yaitu Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Yang selanjutnya oleh Ria Aryani dan Roniaka Putra dengan judul Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. Selanjutnya, kajian teori pada penelitian ini adanya kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai sebagai capaian dalam menjalankan tanggung jawabnya secara individu atau secara sendiri. Selanjutnya, kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah keseluruhan hasil pekerjaan yang sudah dicapai oleh organisasi atau suatu lembaga. Pengukuran kinerja organisasi menurut Duyanto yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selanjutnya, pelayanan administrasi. Munir mengatakan, pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan kebutuhan hak yang melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun kelompok atau organisasi, dan dilakukan secara universal. Siagian juga berpendapat bahwa administrasi adalah seluruh proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya ditentukan oleh dua orang manusia atau lebih dan supaya dapat mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya, skema pemikiran dari penelitian ini yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Setelah itu diturunkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2016 tentang pelayanan administrasi kependudukan pada pasal 10. Setelah itu diturunkan fenomena dan masalah kinerja kantor wali negari dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi di kantor wali negari Punggasan Timur, Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah itu diturunkan dengan melihat teori mengukur kinerja organisasi oleh Diwianto yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Produktivitas terdiri dari indikator biaya dan waktu, kualitas layanan terdiri dari indikator sarana dan prasarana, informasi yang mudah didapat, serta responsivitasnya terdiri dari indikator tanggap, sopan, dan ramah. Responsibilitas terdiri dari indikator prosedur yang jelas, dan akuntabilitas terdiri dari indikator bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan. Berikut definisi operasionalnya. Di sini ada 5 variabel. Yang pertama yaitu produktivitas. Indikatornya terdiri dari biaya dan waktu. Setelah itu variabel yang kedua ya kualitas layanan. Indikatornya terdiri dari sarana dan prasarana. Dan selanjutnya informasi yang mudah didapat. Selanjutnya variabel responsivitas. Indikatornya terdiri dari tanggap, sopan, dan ramah. Selanjutnya variabel responsibilitas, terdiri dari indikator prosedur yang jelas. Yang terakhir yaitu akuntabilitas dengan indikator bertanggung jawab serta memenuhi kebutuhan. Selanjutnya metode penelitian. Pada penelitian ini metode penelitian yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya ada 3. Yang pertama dengan wawancara, observasi, yang kedua dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya teknik pemilihan informan. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini yaitu informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya peranan peneliti. Pada penelitian ini, peran peneliti hanya murni hanya untuk melakukan penelitian. Peneliti berada di luar objek yang diteliti. Selanjutnya proses penelitian, yaitu langkah-langkah dalam penelitian yang dilakukan mulai dari survei awal sampai penarikan kesimpulan. Selanjutnya unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga. Lembaganya yakni Kantor Wali Negari Punggasan Timur. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 4. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penyimpulan dan verifikasi, dan yang keempat kesimpulan akhir. Selanjutnya teknik keabsahan data. Pada penelitian ini teknik keabsahan datanya itu teknik triangulasi. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.